Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kita kali ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita bahas teori, sekarang kita akan mulai membahas prakteknya gitu ya. Kalau ini kita mulai masuk ke bagian pengerjaan tugas akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin merasa belum dikasih tahu bagaimana tugas akhirnya, berarti teman-teman ada yang kurang menyaksikan pertemuan kita yang pertama ya. Jadi teman-teman, tugas akhir kita adalah kita akan mengkaji sebuah tema, kita akan mencoba mengembangkan yang namanya sebuah tema, kita akan mengembangkan psikologi Islam, yaitu dengan mengembangkan sebuah tema gitu ya. Nah, pengembangan tema ini menggunakan salah satu metode, namanya metode analisa tafsir. Nah, metode analisa tafsir ini mencangkup metode pengkajian beserta metode perumusan yang berdasarkan dengan tafsir, gitu ya. Nah, mengapa demikian? Jadi kalau misalnya kita boleh itu, jadi metode analisa tafsir ini adalah sebuah metode seperti yang sudah teman-teman baca sebelumnya di jurnal sebelumnya. Metode analisa tafsir ini adalah sebuah metode yang mengembangkan sebuah konsep Islam yang ada dalam Al-Quran berdasarkan pada tafsir gitu ya. Nah, kemudian tafsir ini dianalisa gitu, dari tafsir ini kita melakukan analisa dan sehingga akhirnya kita bisa membuat sebuah konsep baru gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya konsepnya yang kita kembangkan kita membutuhkan sebuah konsep yang itu berada dalam Al-Quran gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya kenapa sih akhirnya kita tidak menggunakan nggak menggunakan ayat Al-Quran langsung gitu, kita perlu menggunakan tafsir. Nah, dalam hal ini, dalam menggunakan metode analisa tafsir gitu, kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita menggunakan atau mencoba untuk mengkaji sebuah konsep atau berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, kita membutuhkan keilmuan yang khusus agar gitu ya, agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita maknai di dalam ayat tersebut sesuai gitu. Nah, kalau seumpamanya kita tidak memiliki pengetahuan Islam yang cukup, tidak memahami ilmu hadis yang banyak, kemudian tidak memaknai kaidah berbahasa Arab, tidak memahami kisah perjalanan Nabi gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita tidak cukup mampu untuk memaknai dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, dengan keterbatasan itu pula dan kita tetap menginginkan hasil yang maksimal, maka kita menggunakan tafsir. Artinya kita menggunakan kefahaman dan keilmuan dari ulama-ulama tafsir, dari para mufasir untuk membantu kita memaknai ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang akan kita pilih. Oke, sebelumnya kita hanya akan mengulang, kita akan menjelaskan kembali lebih detail terkait dengan jurnal yang di pertemuan sebelumnya telah teman-teman rangkum, gitu ya, berkaitan dengan metode analisa tafsir. Ya, seperti yang dikatakan tadi, metode analisa tafsir ini adalah sebuah metode yang merupakan proses penganalisaan dari tafsir terhadap satu konsep Islam tertentu. Jadi, apa yang dikaji gitu ya, adalah tafsir. Tafsir yang akan kita gunakan dalam perkuliahan kita adalah tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar yang bisa teman-teman cek di sumber pustaka yang sebelumnya saya share. Gitu. Nah, teman-teman, saya meminta tolong kalau misalnya teman-teman ada yang
mau berinisiatif untuk mencari dan melengkapi tafsir Al-Misbah dan sudah menemukan tafsir apa saja yang belum lengkap, boleh kemudian hubungi saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita perlu review dulu. Nah, ini dia reviewnya. Ini silakan dicek dulu apakah teman-teman mampu menjawab kelima pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa persamaan psikologi dan Islam? Gitu ya. Apa kesamaan antara psikologi dan Islam? Kemudian yang kedua, apa kekurangan psikologi barat sehingga akhirnya perlu diadakannya psikologi Islam? Kemudian yang selanjutnya adalah, apa kelebihan dari psikologi Islam? Kemudian kenapa kita perlu mengintegrasikan antara psikologi dan Islam? Dan bagaimana bentuk integrasinya? Kelima pertanyaan ini bisa teman-teman jawab berdasarkan materi yang telah disampaikan pada slide-slide dan pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk kepada metode analisa tafsir, kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya metode analisa tafsir ini mengandung prinsip-prinsip dari metode penelitian kualitatif. Jadi ada kesamaan pola antara metode analisa tafsir dengan metode penelitian kualitatif. Apa saja itu? Oke, kita akan lanjut. Dalam metode analisa tafsir ini mengandung metode penelitian kualitatif. Salah satunya adalah terkait dengan fungsi dari teori atau studi literatur. Nah, dalam hal ini fungsi teori atau studi literatur sebelumnya atau kajian pustaka gitu ya. Yang pertama adalah dalam hal ini memberikan kerangka atau batasan Nah, teori atau literatur harus memiliki kesesuaian dengan topik. Semisal, teman-teman ingin memilih topik sabar, gitu kan ya. Nah, teori sebelumnya atau bisa dikatakan kita bisa mengacu pada hadis-hadis yang berkaitan tentang sabar ataupun pendapat ulama yang berkaitan tentang sabar itu menjadi kerangka batasan. Kalau seumpamanya teman-teman nggak punya batasan, berarti ya sabarnya ya apa aja juga bisa dikatakan sabar gitu. Nggak ada istilah utama atau istilah awal atau pengertian awal tentang sabar itu. Jadi konsep sabar yang sebelumnya ada yang berasal dari para ulama itu kita jadikan sebagai batasan atau kerangka awal dalam memaknai sabar. Berikut juga nanti menjadi panduan kita untuk memahami dan mencari sabar yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini berikut adalah salah satu proses penelitian kualitatif. Jadi proses penelitian kualitatif ini adalah dimulai dengan ide gitu ya. Nah, kita memiliki gagasan, memiliki konsep dulu, kemudian kita cari teorinya, kemudian kita desain penelitiannya, kemudian kita kumpulkan data-datanya, kita analisis, dan kita menghasilkan temuan. Dalam hal ini, teori ini juga kita bisa jadikan sebagai, selain jadi kerangka, membantu kita dalam mengembangkan dan membangun teori tersebut. Jadi kita punya teori dasar, kemudian hasil temuan kita ini berfungsi untuk membangun dan mengembangkan teori yang ada sebelumnya. Nah, di sini dalam hal ini, dalam metode analisis tafsir, desain itu tidak terlalu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena metode analisis tafsir ini sudah menyajikan sebuah proses, sebuah desain yang telah rapi, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya adalah langkah analisa data. Dalam langkah analisa data, kita akan melakukan yang namanya sama nih. Ada organisasi data, kemudian kita akan melakukan coding dan analisis. Ya. Nah, dalam melakukan coding dan analisa, kita akan melakukan
mencari kata kunci yang sesuai dengan tema kita, atau mencari inti dari data itu tuh apa sih gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap metode analisa tafsir. Ini dia tahap dari metode analisa tafsir. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, ada ide, kemudian ini dia, kita menentukan tema gitu ya. Kita menentukan tema atau mengkonstruk, kemudian kita mencari data pendukung atau predata. Apa itu predata? Tadi adalah hadis-hadis yang sesuai dengan tema tersebut, kemudian pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan tema tersebut, bahkan pengertian secara bahasa dan secara istilah tentang tema tersebut. Barulah kemudian setelah itu kita melakukan pencarian dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Yang ini artinya kita melakukan pencarian terhadap tema tersebut yang ada dalam Al-Quran. Nah, setelah kemudian kita cari, kemudian kita coba interpretasi. Kita baca dulu gitu ya. Kemudian setelah kita baca, kita perlu menemukan kata kunci. Gitu ya. Kita perlu menemukan kata kunci. Nah, dalam pencarian kata kunci ini, kita akan memberikan tanda. Oke, selanjutnya adalah melakukan kategorisasi, gitu ya. Setelah menemukan kata kunci, kita kemudian menemukan bahwa, oh ternyata ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini, gitu ya. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Gitu. Jadi, kita selanjutnya akan melakukan kategorisasi, dan selanjutnya kita akan melakukan formulasi. Kita akan memformulakan, kira-kira mengkonstruk gitu ya. Kita akan memformulasi dari apa yang kita temukan, kemudian apa definisi, misalnya tentang sabar, apa definisi sabar yang dimaksud. Jadi yang pertama, oke, kita menentukan tema. Ternyata pertama kita tema apa yang akan kita bahas? Tema yang kita bahas adalah tentang sabar. Kemudian kita mencari data pendukung, gitu ya. Data-data seperti misalnya hadis-hadis tentang sabar, kemudian pendapat ulama tentang sabar. Kemudian kita mencari sabar yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada dalam ayat apa saja. Setelah itu kita baca, kemudian kita cari, kita coding, gitu ya. Kita coba mencari kata kunci, apa yang dimaksud dengan sabar yang ada dalam hadis tersebut, atau apa saja yang dikaitkan dengan dalam ayat tersebut, gitu. Berikut dengan tafsirnya. Kemudian setelah itu kita melakukan kategorisasi. Sudah ada data yang banyak gitu ya, udah terkumpul yang tadinya terpencar-pencar dalam beberapa ayat, kemudian kita satukan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita cari kata kuncinya, kita kategorisasi. Nah, setelah kita kategorisasi itu kita perlu merumuskan gitu ya. Kayak yang seperti yang disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa sebuah konsep yang baik itu perlu definisi. Nah, dari sini kita akan membuat definisi berikut ciri-ciri ataupun dimensi-dimensi yang akan terbangun. Oke, sekarang udah kebayang belum? Tadi misalnya coding udah dilakukan gitu ya. Oh, dalam ayat Al-Baqarah ayat berapa gitu ya. Yang dijelaskan tentang sabar itu lebih kepada ini. Gitu. Nah, akhirnya masing-masing ayat, misalnya kita menemukan ada 20 ayat. Masing-masing ayat punya kata kuncinya sendiri. Kemudian kita perlu kategorisasi, kita perlu mencari sesungguhnya merangkum gitu ya. Merangkum sesungguhnya apa yang dibahas dalam setiap masing-masing kategorisasi tersebut. Nah, barulah setelah kita merangkum, kita tinggal ketemu yang tadinya ada 20 ayat, kemudian kita bisa rangkum menjadi beberapa poin, misalnya jadi 5 poin. Kemudian 5 poin itu kita ubah gitu ya. Kita ubah menjadi sebuah definisi dan susunan indikator gitu. Oke. Ini dia, selanjutnya adalah, nah dalam hal ini, kalau sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan tahap pengkajian maupun tahap perumusan gitu ya.
plus tahap penelitiannya. Nah, dalam tahap pengkajian ini, jadi metode analisa tafsir itu punya tahap pengkajian dan ada langkah-langkah yang itu merupakan salah satu bentuk tahapan dari pengkajian. Jadi dari mulai penentuan tema, kemudian mencari data pendukung, mencari Al-Quran dan Sunnah, kemudian melakukan interpretasi, ini adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tahap pengkajian. Gitu. Gitu ya. Jadi dalam tahap pengkajian, ini ada 4 langkah. Oke, selanjutnya, kita mulai ke tahap perumusan. Nah, tahap perumusan itu juga ada, gitu ya, yaitu dengan melakukan coding, kategorisasi, dan formulasi ini, maka kita sudah melakukan yang namanya tahap perumusan. Gitu. Oke, nah ini dia detailnya. Yang pertama adalah menentukan tema yang akan dibahas, kemudian menghimpun ayat, hadis, pendapat ulama yang berkaitan dengan tema tersebut, menyusun makna yang berkaitan dengan tema tertentu berdasarkan tafsir ayat, ini temanya berarti sudah ditentukan, memahami korelasi makna pada masing-masing ayat, menyusun pembahasan berdasarkan outline dan panduannya, ya. Jadi kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis pendapat ulama terdahulu yang kontemporer, yang relevan dengan topik, membuat instrumen penelitian, gitu. Jadi kita sampai kepada membuat instrumen penelitian. Nah, ini langkah sementara gitu ya. Oh enggak, mohon maaf. Ini langkah singkat dari apa yang perlu kita lakukan dengan mengembangkan psikologi Islam yang menggunakan metode analisa tafsir. Nah, ini ada sedikit diskusi yang perlu teman-teman bahas gitu ya. Di sini yang pertama adalah metode tafsir mana yang tepat untuk mengkaji psikologi berdasarkan Islam. Terus yang kedua, tafsir karangan Quraisy Shihab dan Buya Hamka itu menggunakan metode tafsir apa? Dan metode perumusan apa yang tepat untuk metode pengkajian menggunakan Al-Quran? Tambahan dari saya, mohon maaf ketinggalan. Berdasarkan metode analisa tafsir ini, kira-kira metode analisa tafsir ini menggunakan metode pengkajian jenis apa dan metode perumusan jenis apa, gitu ya. Jadi ada 4, silakan didiskusikan. Nah, setelah mendiskusikan 4 hal ini, kemudian silakan teman-teman cari, dan ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau 1 hari sebelum perkuliahan, yaitu teman-teman perlu menentukan tema yang akan teman-teman bahas. Tentunya tema tersebut harus dengan berbahasa Arab, dan kemungkinan tema tersebut ada dalam Al-Quran. Kemudian mencari arti kata berdasarkan bahasa dan istilah. Kalau dalam bahasa Arab, sebuah kata itu dia bisa memiliki arti secara bahasa dan arti secara istilah. Kemudian mencari hadis, dan hadisnya cukup 5 saja dan penjelasan 3 tokoh tentang konsep tersebut. Jadi masing-masing konsep itu ada hadisnya, masing-masing tema ada hadisnya, masing-masing tema ada penjelasan ulamanya. Nah, kemudian cari ayat-ayat yang membahas tema-tema tersebut. Gitu. Oke, itu dia diskusi dan paparan materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan dan selamat memahami dengan baik. Selanjutnya, setelah ini kita akan mulai banyak praktek, dan saya mohon ketekunan teman-teman dan fokusnya teman-teman gitu ya, untuk bisa bekerja sama dalam praktek kita pada kali ini. Mohon kemandiriannya, dan mohon, karena kita dalam bentuknya online, jadi akan sangat
banyak keterbatasan yang kita miliki. Jadi mohon kemandiriannya dan inisiatifnya untuk bisa mengerjakan itu lebih maksimal gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akhiri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan assalamualaikum.